Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah jamaah. Sebelum pagi hari ini kita belajar bersama nih ya, mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Aku mau kasih lihat nih ada video tayangan terlebih dahulu. Silakan ditonton. Ya Allah, ibu serem banget ya bu ya. Itu gimana itu ya? Karena, gimana sih bu? Astagfirullah, sampai segitunya ya teh ya. Tapi padahal kalau udah suka dan udah jodoh mau gimana lagi? Iya sih ya, kalau ngomongin soal jodoh mah kita nggak pernah tahu ya siapa jodoh kita gitu. Tapi apa bisa mungkin karena ini terlalu memberatkan ya maharnya ya ke calon pasangan? Mau tanya ke Ustadz Maulana yuk, Bu. Ustadz izin bertanya, benar nggak? Dengerin baik-baik. Buat kita semua termasuk jamaah yang lagi nonton, berbicara tentang mahar, jangan persulit. Tidak boleh jangan memberatkan. diberatkan. Kenapa? Kalau diberatkan maharnya, dikhawatirkan timbul kebencian dari pasangannya. Oh jadi kayak perasaan, harusnya, kok kamu gini sih sama aku gitu ya? Kok gitu amat sih? Betul tadi kata ibu, kalau sudah suka sama suka ngapain harus diberatkan? Maka sebaik-baik wanita adalah yang ringan mudah maharnya. Dan sebaik-baik laki-laki yang paling besar maharnya. Masya Allah. Jadi tapi tidak ada salahnya sih kalau seorang wanita itu menentukan tanda. Kalau ada mahar tinggi itu pertanda penolakan. Oh bisa jadi dia sebenarnya nggak mau, tapi secara halus gitu ya. Tapi ini bahaya juga ya Ustaz, sampai melukai diri sendiri tuh karena cowoknya. ketika ada yang sudah melamar terus ditahan-tahan, apalagi keluarganya ikut memberatkan, dikhawatirkan terjadi perzinaan dan keluarganya pun mendapatkan dosa zinanya. Nauzubillah min dzalik. Iya, gara-gara dia yang menyebabkan terhalangnya. Harusnya pernikahan itu dipermudah, betul tidak? Betul. Jangan dipersulit, apalagi maharnya terlalu tinggi. Dan terima kasih banyak Ustaz Maulana, boleh tepuk tangan jamaah. Ibu silakan boleh duduk kembali, benar juga ya jamaah. Atau mungkin jangan-jangan kasus yang tadi itu terjadi karena misalnya nih si perempuan ini nih dia ngiri ngelihat temennya itu dilamar pakai mahar fantastis. Bisa jadi seperti itu kan ya, dia iri nih. Jadi dia ketika calonnya mau ngelamar dia jadinya naikin tuh maharnya sekian harus sekian gitu. Tapi kalau kita ngomongin iri nih ya jamaah, ternyata masih ada loh orang-orang yang iri sama rezeki orang lain. Bahkan dia tuh sampai berbuat zolim dengan cara mengambil yang bukan haknya. Pernah lihat nggak ibu-ibu? Pernah ngerasa nggak ada orang seperti itu? Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang yang seperti itu ya, ibu-ibu ya, jamaah yang di rumah juga ya. Nah untuk lebih tahu nih dan supaya kita lebih hati-hati nih agar tidak zolim sama rezeki orang lain, mendingan kita langsung aja yuk bahas tema kita hari ini, yaitu hati-hati zolim sama rezeki orang lain. Boleh tepuk tangannya jamaah? Masya Allah. Sebelum nih kita dengar dari guru-guru kita apa aja sih yang harus kita lakukan. Nih ada video tayangan lagi nih, pedagang jagung menangis karena harga jagungnya menurun. Ini dia jamaah. Media sosial baru-baru ini dikejutkan sebuah pemandangan memprihatinkan sekaligus miris yang terlihat dari sebuah video viral. Dalam video yang tengah ramai diperbincangkan di dunia jagat maya ini, salah satunya akun X atau Twitter @daeng_info ini menampilkan aksi seorang wanita yang berprofesi sebagai petani jagung dibuat meronta-ronta, menangis histeris gara-gara harga jagungnya anjlok dalam beberapa waktu terakhir. Murah sekali harganya jagung, tolong. Di mana aku mengadu ini, terang wanita paruh baya tersebut sambil menangis histeris dikutip dari video pada Rabu, 15 Mei 2024. Seperti diketahui menurut keterangan salah satu sumber, di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan salah satunya, harga jual jagung juga mengalami anjlok hingga Rp2.500 per kilo per Mei 2024.
Sontak saja hal ini lantas membuat para petani jagung muak dan menuntut agar bisa mendapatkan titik terang dari adanya masalah tersebut. Ya Allah, itu nangisnya sampai serak-serak guling-guling ya Habib ya. Masya Allah. Habib ini mungkin karena ada ulah beberapa oknum gak sih yang menimbun bahkan memainkan harga hingga harga barang jadi jatuh. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Pertanyaan aku Habib, menimbun, memainkan harga hingga harga barang jatuh tuh benarkah termasuk salah satu bentuk kezoliman terhadap rezeki orang lain dan bisa menjadi dosa besar kalau kita melakukannya? Baik. Boleh silakan Habib penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Betari dan ibu-ibu semuanya. Masya Allah, di salah satu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seseorang yang dolim, artinya mendolimi. Apalagi tadi kita lihat orang-orang yang menimbun, apa sih yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang suka menimbun atau mendolimi orang lain? Ada hadis daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan al-jalibu marzuk wal muhtakir mal'un. Nabi mengatakan orang yang mendatangkan rezeki atau menggampangkan orang agar orang itu dapat rezeki baik dengan makanan atau dengan minuman. Al-jalibu marzuk, maka dia akan mendapatkan atau diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-jalib marzuk. Yang membatangkan itu dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang takut akan rezekinya surut. Orang-orang yang takut akan tidak mendapatkan rezeki yang banyak sehingga mengambil jalan sesuatu yang tidak bagus sehingga menyengsarakan orang lain. Namanya muhtakir, menimbun. Makanya sampai keras. Apa yang dikatakan Nabi? Al-muhtakir mal'un. Orang yang menimbun barang itu mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada hadis lain Nabi mengatakan maneh takara alal muslimin daraballahu bil judham wal iflas. Ihtakar artinya menimbun. Siapa orang yang menyengsarakan orang muslim dengan menimbun atau menaikkan harga, tiba-tiba menurunkan harga dengan tidak jelas ya, dengan niat menghancurkan orang lain, daraballahu bil judham wal iflas, maka Allah akan berikan mereka penyakit kusta atau iflas, kebangkrutan. Nauzubillah. Begitu ya jamaah di rumah ya. Jadi jangan pernah sekali-kali kita melakukan hal seperti itu ya Habib, yang menimbun barang itu tidak boleh ya jamaah. Terima kasih Habib penjelasannya. Masya Allah, boleh tepuk tangan jamaah. Alhamdulillah. Nah sekarang mau nanya sama Ustaz Syam. Ustadz ini mau nanya nih perihal kepercayaan nih. Ibu-ibu ada yang pernah dikhianatin nggak? Udah percaya sama orang terus dikhianatin pernah nggak? Pernah. Sakitnya di mana Bu? Sakitnya itu di mana? Sini. Oh kirain di sini, gigi itu ya. Nah aku mau nanya nih sama Ustaz Syam. Ustadz kalau misalnya kita sudah memberikan kepercayaan sama orang lain, tapi orang tersebut malah mengkhianati kita, terus menghancurkan usaha kita dan rezeki kita yang udah kita dapat itu. Ini gimana ya caranya kita menghadapi orang seperti itu? Apakah ada ajarannya dalam Islam? Gimana, boleh dijelaskan Ustaz? Silahkan. Baik, Assalamualaikum tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Betari serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Allahumma arhamna bil Quran. Allah Subhanahu wa taala sangat tegas kalau masalah memakan harta ini, memakan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala sangat tegas dalam rangka menghalangi manusia untuk tidak saling menzalimi masalah rezeki ini. Dan akhirnya kita sampailah pada sebuah kasus, yakni di mana ada seorang yang kita percaya lalu ternyata dia mengkhianati kepercayaan tersebut. Namun ini dalam urusan bisnis. Maka dikatakan, disampaikan bahwasanya sesungguhnya kita ini mesti punya baik sangka, tapi kadangkala kita berwaspada itu diperlukan. Waspada mirip-mirip dengan suudzon. Jangan tiba-tiba karena sudah percaya akhirnya ndak usah pakai hitam di atas putih misalnya. Udah 2 tahun sebenarnya dia Ustadz kerja sama saya, selama ini ndak pernah dia mengkhianati. Subhanallah, mungkin di awal ada manusia kita tidak tahu. Mungkin di awal karena dia sudah dipercaya segala macam, maka disampaikan kejahatan itu bukan hanya karena ada niat tapi ada kesempatan. Udah dipercaya sama atasannya, ternyata lama-kelamaan dia yang nilap duitnya, dia nilap keuntungannya. Maka subhanallah, hitam di atas putih itu sangat ditekankan di dalam Islam. Dalam urusan jual beli, dalam urusan bisnis sangat ditekankan. Kenapa? Lebih baik di awal jelas dibandingkan di awal udahlah saya percaya sama engkau tapi pada akhirnya ternyata terjadi pengkhianatan. Bagaimana cara menghadapinya? Tentu dihadapi secara jalur hukum juga. Kita sebagai manusia diperintahkan untuk berikhtiar secara urusan manusia ini. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah untuk urusan hasilnya. Wallahu taala alam. Jadi penting jelas di awal ya, takutnya daripada di tengah jalan nanti kenapa-napa, terus merusak silaturahmi juga kan, jadi wah panjang deh urusannya. Efeknya banyak ya. Terima kasih Ustaz penjelasannya, Masya Allah. Boleh tepuk tangan jemaah? Masya Allah. Wah ini menarik banget ya pembahasan kita pagi hari ini. Kita bahas bagaimana caranya untuk tidak zolim sama rezeki orang lain ya. Terus juga kita Ibu kenapa? Pak Ustadz. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya mau Bu, protes kenapa Bu? Kenapa? Protes kenapa Bu? Kenapa protes Soalnya anak saya masa kerja 3 bulan gak digaji. Astagfirullahaladzim 3 bulan belum digaji. Iya. Ustaz Apa ngapain itu ke saya? namanya dolim? Ustadz, mohon maaf mau minta Gimana, kasbon Pak kali Ustadz? katanya. Mau dikasbonin kali. Gimana kalau kita bahas setelah yang satu ini? Ya. Gimana ini. kalau ada gaji yang tertunda? Nah, Apakah itu iya. zalim atau Iya. gimana? Dan Oh, siap. apa solusinya? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah ya, jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.